Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Nurah Fadila di tugas video mata kuliah Akuntansi Pengantar dan Praktik yang diampu oleh Bapak Hafid Fitra Habibi, Skom, SE, MAK, AK, CA, CPA. Tugas kali ini yaitu menghasilkan dan memahami laporan keuangan profesional di manajer.io. Periode pelaporan kita kali ini yaitu dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024. Kita mulai dari laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. Laporan ini menjawab seberapa cerdas dan untung kita dalam menjalankan operasi bisnis selama periode tertentu. Fokusnya ke kinerja atau performance selama periode waktu misal 1 Januari sampai 31 Januari. Alur ceritanya dimulai dengan angka terbesar, pendapatan, lalu secara sistematis dikurangi oleh berbagai biaya beban pokok penjualan untuk menghasilkan laba kotor, dan kemudian beban usaha seperti gaji, sewa, penyusutan, dan lain-lain. Untuk sampai pada angka final yang paling ditunggu-tunggu, laba bersih atau net profit, ini adalah rapor bisnis kita. Di sini kita isi periodenya dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024. Lalu klik create. Laporannya sudah tersusun. Kemudian di sini laporan laba rugi disusun dari pendapatan dikurangi biaya sehingga menghasilkan laba bersih atau net profit. Total pendapatannya yaitu Rp996.500.000, total beban usaha Rp14.750.000, dan total biaya Rp936.500.000, sehingga diperoleh laba bersih sebesar Rp45.250.000. Laporan yang kedua yaitu balance sheet atau laporan posisi keuangan yang disebut juga neraca. Laporan ini menjawab pertanyaan tentang apa saja yang kita miliki atau aset, apa saja utang kita atau liabilitas, dan berapa nilai bersih milik kita atau ekuitas pada satu titik waktu tertentu. Fokusnya pada potret snapshot pada tanggal tertentu, misal per 31 Januari. Alur ceritanya adalah manifestasi dari persamaan dasar akuntansi yang sakral, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sisi kiri menunjukkan semua sumber daya yang dikendalikan perusahaan, sementara sisi kanan menunjukkan siapa yang memiliki klaim atas sumber daya tersebut atau kreditor atau pemilik. Keseimbangan antara kedua sisi ini adalah bukti kesehatan struktural pembukuan kita. Di sini kita isi periodenya yaitu 29 Februari 2024. Lalu klik create. Di sini balance sheet-nya sudah muncul. Pertama ada struktur aset. Total aset lancar Rp87.500.000, total aset tetap Rp147.500.000, total aset Rp1.047.250.000. Struktur liabilitas, total liabilitas Rp780 juta, utang usaha atau accounts payable sebesar Rp569.500.000, utang bank jangka panjang sebesar Rp2 juta, ekuitas totalnya
Rp267.250.000. Keseimbangan neraca, totalnya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas sehingga neraca seimbang dan valid. Total ekuitas di neraca sama persis dengan closing balance pada laporan perubahan ekuitas. Bukti integrasi laporan keuangan. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas atau the statement of changes in equity. Laporan ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana kekayaan bersih pemilik berubah dari awal hingga akhir periode. Fokusnya jembatan atau the bridge antara laporan laba rugi dan neraca. Alur ceritanya dimulai dengan modal awal, kemudian ditambahkan dengan suntikan baru dari laba bersih yang kita hasilkan, dan dikurangi jika ada penarikan oleh pemilik atau dividen. Hasil akhirnya adalah modal akhir. Laporan ini menjelaskan mengapa angka ekuitas di neraca bisa bertambah atau berkurang. Kita tulis periodenya dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 29 Februari 2024, kemudian klik create. Di sini laporannya sudah tersusun. Yang pertama, keterkaitan dengan laba rugi. Laba bersih periode berjalan Rp45.250.000. Angka ini sama persis dengan net profit pada laporan laba rugi, membuktikan bahwa kedua laporan terhubung secara akuntansi. Yang kedua, perubahan ekuitas. Modal awal pemilik yaitu Rp50 juta. Setoran modal tambahan Rp50 juta. Total modal akhir yaitu Rp100 juta. Retained earnings akhir sejumlah Rp167.250.000. Sehingga total ekuitas akhirnya yaitu Rp267.250.000. Ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak dibagikan, tetapi ditahan untuk memperkuat modal perusahaan. Yang terakhir yaitu presentasi kepada direksi atau analisis kritis. Yang pertama, analisis kinerja atau analisis laba rugi. Berapa laba kotor dan artinya? Pendapatan sebesar Rp996.500.000 dengan biaya persediaan Rp863.750.000 menunjukkan margin laba yang masih relatif tipis. Ini berarti strategi harga jual sudah berjalan, namun masih perlu efisiensi biaya produksi atau persediaan. Selanjutnya, beban operasional terbesar. Beban terbesar berasal dari beban gaji sebesar Rp40 juta, biaya inventory atau HPP sebesar Rp863.750.000. Artinya, struktur biaya perusahaan masih sangat bergantung pada persediaan. Wajar untuk bisnis dagang, namun perlu kontrol agar margin meningkat. Yang kedua yaitu analisis posisi keuangan atau neraca. A. Likuiditas. Aset lancar sebesar Rp87.500.000, liabilitas jangka pendek sebesar Rp2 juta. Perusahaan sangat mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Resiko likuiditas rendah. B. Struktur pendanaan. Presentasi liabilitas Rp780 juta dibagi Rp1.047.250.000 sama dengan 74,5%. Presentasi ekuitasnya Rp267.250.000 dibagi Rp1.047.250.000 sama dengan 25,5%. Perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang dibanding modal sendiri.
Ini meningkatkan risiko keuangan, tetapi juga menunjukkan leverage yang bisa mempercepat pertumbuhan jika dikelola dengan baik. Yang ketiga, analisis komparatif dengan PT Kebayoran. Dibandingkan dengan PT Kebayoran, struktur biaya perusahaan masih lebih sederhana, belum terdapat beban pajak penghasilan, beban administrasi dan promosi masih minimal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih tetap berada pada tahap awal perkembangan, dengan fokus pada operasional inti dan belum masuk fase ekspansi besar. Kesimpulannya, perusahaan sudah menghasilkan laba, laporan keuangan saling terhubung dan seimbang, likuiditas sangat baik, risiko keuangan ada karena masih dominasi utang, namun masih terkendali.
Kesimpulan yang kita dapat pada pertemuan kali ini yaitu, yang pertama, kita telah menjadi penerbit laporan. Yang kedua, kita telah membuktikan kekuatan otomatisasi. Dan yang ketiga, kita telah menyiapkan panggung untuk analisis. Sekian tugas video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.